Nonton Ina Health dari rumah aja. Hai Mam, pernah panik nggak saat tahu si kecil kena flu? Wajar kok, apalagi anak pertama. Bingung kan ya kita harus ngapain? Tapi tenang aja, ada tipsnya kok bersama saya Dr. Gendis di Hai Dok. Nah, di episode kali ini saya juga mau meluruskan bedanya antara flu dan common cold. Biasanya ketika anak mengeluarkan ingus, orang tua suka tertukar nih antara mana yang flu dan mana yang common cold. Bedanya apa? Kalau flu itu penyebabnya dari virus influenza, sedangkan common cold biasanya disebabkan oleh virus rhinovirus dan virus-virus lainnya. Dampak pengertian salah ini apa sih? Jadi dampaknya adalah kadang-kadang orang tua suka nanya, "Dok, kok anak saya sudah divaksin flu tapi bisa tetap kena batuk pilek, demam, itu kenapa?" Nah, karena memang batuk pilek, demam yang biasanya diderita anak itu bukan hanya karena flu, tapi bisa juga karena virus-virus yang lain. Nah, sudah paham kan bedanya antara flu dan common cold? Kita lanjutkan ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, apa sih gejala yang bisa kita ketahui saat balita mau flu? Kan dia belum bisa bicara, khususnya untuk bayi. Nah, di sini saya mau menceritakan tanda-tanda flu atau common cold pada bayi atau khususnya anak yang belum bisa berbicara. Tanda yang pertama yaitu adalah pilek. Jadi pilek ini kenapa bisa terjadi? Karena virus yang masuk ke tubuh si kecil akan membuat membran-membran yang ada di hidung itu meradang dan membengkak. Kemudian produksi lendir pun akan meningkat. Jadi pilek ini ditandai dengan hidung tersumbat atau keluarnya ingus dari hidung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batuk. Nah, tentunya virus-virus ini juga dapat memperbanyak dirinya dan membuat gatal pada saluran pernapasan, sehingga membuat batuk. Nah, batuk pada anak-anak ini bisa juga mengeluarkan lendir melalui muntah ataupun dari buang air besar. Jadi lendir karena anak-anak itu belum bisa mengeluarkan dari batuk, keluarnya itu dari muntah ataupun dari buang air besarnya. Itu yang kedua. Tanda yang ketiga adalah demam. Nah, demam ini karena reaksi pertahanan tubuh pada tubuh si kecil. Jadi untuk mengukur demam ini jangan hanya melalui rabaan saja ya, harus menggunakan termometer untuk mengetahui suhu yang pasti. Yang berikutnya adalah anak akan terlihat lemah, letih, ataupun lesu. Biasanya anak-anak juga akan mengalami penurunan nafsu makan. Nah, itu tadi beberapa tanda yang bisa ayah bunda amati saat anak mau terkena flu atau common cold. Jadi walaupun anak belum bisa berbicara, kita dapat mengamati secara langsung ya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Hai dok, kapan ibu harus memeriksakan balita untuk penanganan lebih lanjut? Ada cara secara mandiri buat mengatasi flu atau common cold pada balita nggak ya? Jadi seorang ibu itu layaknya adalah seorang dokter yang paling baik untuk anaknya. Dokter anak paling baik untuk anaknya adalah ibu. Ataupun kita sebut juga dengan Menteri Kesehatan Keluarga yang paling baik. Nah, jadi sebagai ibu harus mengetahui tanda-tanda bahaya nih pada flu atau common cold yang terjadi pada anak. Apa saja sih tanda-tanda bahayanya? Yang pertama adalah saat demam anak itu tinggi. Jadi demamnya tinggi terus-menerus, diberikan obat penurun panas juga tidak kunjung menurun demamnya. Apalagi jika anak tersebut memiliki riwayat step atau riwayat kejang pada demam-demam sebelumnya. Itu merupakan tanda bahaya yang pertama. Yang kedua adalah apabila anak tersebut mengalami gejala sesak napas. Ya, jadi gejala sesak napas itu bisa merupakan awal dari radang paru atau yang kita sebut dengan pneumonia. Apa yang bisa kita lakukan pertama-tama? Ibu dapat menghitung napas anak dalam 1 menit. Ya, jadi untuk mengetahui napasnya cepat atau tidak. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah saat si kecil tidak mau minum atau setiap kali diberikan makan atau diberikan minum selalu dimuntahkan. Jadi kalau seperti itu juga sudah merupakan tanda bahaya karena yang dikhawatirkan adalah si kecil dapat mengalami dehidrasi. Apabila mengalami dehidrasi, itu juga merupakan tanda bahaya dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya, ada cara secara mandiri nggak yang dapat kita lakukan, ayah bunda lakukan di rumah? Nah, banyak nih.
Yang pertama adalah ayah bunda harus paham dulu kalau flu atau common cold ini sebenarnya merupakan self-limited disease. Apakah itu self-limited disease? Jadi penyakit yang sebenarnya dapat sembuh dengan sendirinya apabila daya tahan si kecil baik. Jadi tugas ayah bunda adalah meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Yang pertama adalah hindarkan faktor-faktor resiko yang dapat memperberat gejala flu atau common cold-nya. Jadi yang memperberat flu atau common cold yang pertama adalah cuaca lembab ataupun dingin. Jadi hindarkan si kecil dari cuaca yang lembab ataupun dingin. Nah, yang kedua, berikan anak makanan yang bergizi. Pastinya anak-anak apabila mengalami sakit, nafsu makannya akan menurun. Tetapi tugas ayah bunda adalah untuk memberikan makanan sedikit demi sedikit, yang penting sering. Nah, yang ketiga adalah berikan asupan cairan yang cukup. Diberikan cairan, bisa diberikan jus atau diberikan air hangat, sedikit-sedikit tapi telaten, yang penting anak tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Agar tidak kekurangan cairan, bayi khususnya yang masih menyusui juga tetap diberikan ASI secara terus-menerus agar tidak dehidrasi. Nah, yang berikutnya yang harus dilakukan ayah bunda adalah biarkan si kecil untuk beristirahat, karena istirahat juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi yang harus ayah bunda pahami adalah karena ini self-limited disease, maka flu atau common cold tidak membutuhkan antibiotik. Pemberian antibiotik yang tidak perlu malah akan meningkatkan resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Nah, jadi apabila daya tahan tubuh si kecil itu meningkat, dengan sendirinya tubuh akan memproduksi antibodi sehingga dapat melawan virus flu atau common cold. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Hai dok, konsumsi apa sajakah yang baik untuk mencegah anak terkena flu biar imunnya naik? Nah, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil, tidak ada makanan atau minuman khusus yang sebenarnya harus dikonsumsi pada anak. Jadi yang penting adalah kecukupan gizi pada anak itu harus tercukupi. Kecukupan gizi itu apa? Jadi makronutrien dan mikronutriennya harus tercukupi. Bingung ya makronutrien dan mikronutrien? Jadi yang termasuk makronutrien atau zat gizi makro adalah karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan lemak. Nah, dari mana saja sumber-sumbernya? Karbohidrat seperti yang kita ketahui bisa didapatkan dari jagung, nasi, mie, roti, dan lain-lain. Kemudian protein hewani itu bisa kita dapatkan dari segala macam ikan, dari daging merah, dari unggas, ayam, bebek, dan lain-lain. Kemudian protein nabati yang baik kita bisa dapatkan dari berbagai macam kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan kacang-kacang lainnya. Kemudian yang terakhir ada lemak di zat gizi makro. Lemak ini yang baik kita dapatkan dari lemak-lemak yang berasal dari minyak sayur seperti minyak jagung, minyak zaitun, minyak biji bunga matahari, kemudian juga bisa dari minyak ikan. Nah, itu tadi untuk zat gizi makro. Untuk zat gizi mikro atau mikronutrien yaitu adalah dari vitamin dan mineral. Kita bisa dapatkan dari sayur dan buah-buahan, dan ada 5 mikronutrien yang harus diperhatikan kecukupannya pada anak. Yang pertama yaitu adalah zat besi, kemudian vitamin A, kemudian vitamin D, zinc, dan iodium. Zat besi bisa kita dapatkan dari daging merah, dari bayam. Kemudian untuk vitamin A kita bisa dapatkan dari wortel, vitamin D kita bisa dapatkan juga dari paparan sinar matahari pastinya. Kemudian untuk zinc kita bisa dapatkan dari berbagai jenis ikan, susu, keju. Dan yang terakhir adalah iodium, kita bisa dapatkan dari garam beriodium. Jadi imunitas terhadap penularan berbagai penyakit, termasuk flu atau common cold ini, selain nutrisi yang lengkap dan seimbang, juga harus diimbangi dengan banyak istirahat, aktivitas fisik sesuai usianya, serta pencegahan terhadap infeksi, yaitu sering-sering cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan, dan pastinya menghindari dari paparan-paparan orang-orang yang juga sedang sakit. Nah, itu tadi jawaban-jawaban yang semoga bisa membuat ayah dan bunda tidak panik lagi saat menangani anak terkena flu atau common cold. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe akun Ina Health.
Trusted Health Channel. Saya Dr. Gendis dan ditunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bye-bye!